Sementara itu pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyebut 400 pedagang di 93 pasar tradisional reaktif COVID-19. Berbeda dengan pusat perbelanjaan modern, arus pengunjung pasar tradisional dinilai tidak bisa dikontrol, sehingga pasar tradisional bisa memicu munculnya klaster baru. Pemerintah pun didesak memaksimalkan rapid test dan swab guna mencegah penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Pagi tadi suasana sepi terekam di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal ini terjadi setelah Perumda Pasar Jaya menutup sementara operasional pasar menyusul temuan 14 pedagang positif COVID-19. Selama penutupan, pengelola pasar melakukan sterilisasi. Meski mengetahui rencana penutupan sejak pekan lalu, sejumlah pedagang tetap saja datang ke pasar untuk membuka kios. Namun pasar telah disegel petugas. Aku pun dari semalam juga nggak tidur. Karena masih ada yang nakal pada dagang di luar. Terus terang saya sampai ke Koramil, ke itu ngusir-ngusirin supaya jangan ada pedagang yang nakal. Saya termasuk, saya sendiri kan pedagang. Tapi saya tetap buka di rumah, layani, tapi tidak harus di lingkungan pasar gitu. Nggak apa-apa, itu bagus Pak. Supaya mencegah COVID ini. Kasus pedagang pasar ibu kota terpapar COVID-19 sebelumnya terekam di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Pedagang sempat meminta bukti dan data yang jelas terkait rekannya yang positif agar tidak menimbulkan keresahan. Pengelola pasar menyebut ada 20 orang diketahui terpapar dari hasil rapid test dan swab. 5 orang terjaring ketika tes gelombang pertama dan 15 sisanya di gelombang kedua. Dari 15 orang ini hanya 4 orang yang diketahui sebagai pedagang. Perlu saya luruskan di sini, dari 20 orang yang katanya terpapar atau positif COVID itu setelah 2 kali tes swab ya, rapid dan swab. Itu yang pertama 5, yang kedua ada 15. Yang kedua dari 13, sisanya 13 berarti 13 itu yang tercatat sebagai pedagang pasar Perumnas hanya 4. Kamis pekan lalu, Pasar Kerbau di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat sempat ditutup usai 14 pedagang dinyatakan positif COVID-19. Pasar tradisional dinilai bisa menjadi klaster penyebaran virus corona. Berbeda dengan pusat perbelanjaan modern, arus keluar masuk di pasar tradisional tidak bisa dikendalikan. Selain itu, tidak semua pasar tradisional menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bahkan menyebut lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional reaktif COVID-19. Kita harus berhati-hati karena pasar tradisional termasuk tempat yang rentan terjadinya penularan virus corona atau COVID-19. Banyaknya orang yang datang dari segala penjuru kota seringkali menjadikan pasar penuh sesak. Kebersihan yang kurang terjaga dan standar sanitasi dan higienis yang belum ketat membuat pasar menjadi tempat yang beresiko. Harus pakai masker dan selalu bawa cairan pencuci tangan, atau pengelola pasar biasanya akan menyediakan tempat cuci tangan yang ada sabun dan air mengalir. Dan jangan lupa bawa tas sendiri dari rumah. Pastikan tas belanja adalah yang kita percaya bersih, bahkan steril dari kuman. Sementara itu, sistem ganjil genap yang hari ini mulai berlaku di sejumlah pasar di Jakarta menuai kritik. Sistem ini dinilai membuat pedagang kian terpuruk. Pembatasan kios di pasar justru akan membuat pedagang mencari lokasi berjualan di luar areal pasar. Kalau itu dipaksakan akan blunder. Kenapa blunder? Pedagang bisa berdagang di wilayah dekat pasar. Ya, bukan kami mengizinkan pedagang, silakan pedagang berdagang, tapi ini persoalan perut, Mbak. Jangan mengambil kebijakan yang kebijakan itu justru membuat blunder. Pemerintah pun didesak agar lebih memaksimalkan rapid test dan swab kepada pedagang dan pengelola pasar, serta tegas dalam menerapkan protokol kesehatan di pasar. Tim Liputan Transmedia.